Halo semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di Dapur CDC. Pada video kali ini saya akan sharing cara saya membuat risol untuk requestan anak yang ulang tahun. Biasanya anak-anak request cake coklat, tapi kali ini mintanya risol. Tenang, jangan panik, pasti dibuatin. Karena memang risol itu cemilan paling enak apapun isiannya. Setuju nggak sih bun? Untuk tampilannya ini saya buat sederhana saja ya bun. Namun untuk rasanya ini enak banget. Untuk isian risolnya di sini saya buat rogut sayur plus bakso. Dijamin bakal bikin nagih. Untuk tahu cara pembuatannya, yuk nonton video ini hingga selesai ya. Pada tahap awal, saya akan membuat isian risolnya terlebih dahulu. Sebelumnya, mari persiapkan bahan halusnya. Di sini saya gunakan 3 bawang merah, 3 bawang putih, 6 cabai merah, dan 3 buah kemiri. Lalu di blender hingga halus. Selanjutnya, siapkan bahan sayur-sayurannya. Untuk sayurnya, di sini saya gunakan 300 gram kentang yang sudah dipotong dadu, 300 gram wortel yang juga sudah dipotong dadu, 4 batang daun bawang yang sudah dicincang seperti ini, dan juga bakso. Di sini saya gunakan 300 gram bakso ayam yang dipotong dadu seperti ini. Adapun cara pembuatannya, siapkan wadah untuk memasak, panaskan 3 sendok makan minyak sayur. Jika sudah panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan masak hingga bumbu matang supaya tidak bau bumbu mentah ya bun. Berikutnya masukkan sayur-sayurannya seperti wortel dan juga kentang. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan garam sebanyak 2 sendok teh, lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan juga air secukupnya, kira-kira cukup untuk memasak sayur hingga matang. Di sini saya tambahkan juga 1,5 sendok teh kaldu jamur. Ini juga dapat disesuaikan dengan selera masing-masing bunda-bunda di rumah ya. Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata dan masak sampai sayur setengah matang. Jika sayur sudah setengah matang, berikutnya masukkan bakso yang sudah dipotong dadu. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh merica dan aduk-aduk kembali hingga tercampur merata dan masak hingga air menyusut. Jika air sudah mulai menyusut, kemudian masukkan daun bawang, aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Tahap berikutnya, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dicairkan dengan 50 ml air. Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan hasil rogutnya akan mengental seperti ini. Jadi ketika nanti membentuk risolnya jadi lebih mudah. Untuk isiannya sudah selesai, lalu sisihkan. Tahap berikutnya, mari buat kulit risolnya. Siapkan 3 butir telur, 60 gram tepung tapioka, 1 kg tepung terigu, bumbu seasoning 2 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh merica. Selanjutnya, air sebanyak 1800 ml. Untuk cara pembuatannya, siapkan wadah, kemudian masukkan telur satu persatu ke dalam wadah untuk mewaspadai adanya telur yang rusak ya bun. Berikutnya, masukkan bumbu seasoning, aduk-aduk hingga tercampur merata, kacau-kacau hingga menyatu semuanya. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka, tepung terigu dan juga air secara bertahap. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Lalu tambahkan lagi tepung dan air. Aduk kembali hingga tercampur merata. Lakukan seperti ini hingga semua tepung habis ditambahkan ke dalam adonan ya. Kenapa dimasukkan secara bertahap seperti ini? Agar proses pencampurannya lebih mudah. Jika semuanya sudah tercampur merata, lalu adonannya akan saya saring untuk menghindari adanya tepung-tepung yang menggumpal.
Sebagian adonan tepung ini akan saya simpan sebanyak 300 ml untuk celupan risolnya nanti ya, dan sisanya untuk dicetak menjadi kulit risol. Nah, jika sudah selesai semuanya disaring, lalu tambahkan 5 sendok makan minyak sayur. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan kekentalan adonan kira-kira didapatkan seperti ini ya bun. Tahap berikutnya untuk mencetak adonan, saya akan gunakan cetakan risol. Jadi masukkan sebagian adonan ke dalam wadah cetakan hingga agak penuh, tetapi jangan terlalu penuh karena nanti susah untuk pencetaknya. Lalu siapkan cetakan seperti ini yang anti lengket, ada gagangnya juga. Ini nanti dipanaskan di api terlebih dahulu, lalu dicelupkan ke dalam adonan dan kemudian dipanggang di api sedang cenderung kecil. Kira-kira seperti ini ya bun. Setelah cetakan dicelupkan ke dalam api dan tunggu hingga adonan matang. Jika ada yang bolong-bolong, boleh ditutupi dengan adonan. Jika sudah matang, warna adonan tepung sudah merata, lalu balik dan adonan kulitnya langsung lepas dari cetakannya. Dan ini adalah hasil kulit risol yang sudah dipanggang. Hasilnya banyak banget. Ini diperoleh 64 pieces. Untuk ketebalan kulit risolnya juga tidak terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Sedangkan elastisitasnya juga bagus sekali. Diremas parah sekalipun diunyel-unyel, pas dibuka kembali hasilnya tetap bagus. Tidak sobek dan tetap lentur. Ini recommended sekali ya bun. Nah, sekarang mari menuju tahap membentuk risol. Siapkan sisa adonan risol yang dipisahkan sebelumnya, kemudian isian risol yang sudah dimasak di awal tadi ya, dan tepung panir secukupnya. Untuk mencetak risol, siapkan alas, kemudian bentang kulit risol di atasnya. Lalu, tambahkan isian risol di atas kulit risol, tambahkan secukupnya sesuai selera. Di sini saya gunakan lebih kurang 1 sendok makan. Tutup adonan dengan bagian sisi atas kulit risol, lipat sisi bagian kanan dan kiri ke dalam, lalu gulung hingga ke ujung. Dan ini hasilnya. Selanjutnya, celupkan risol ke dalam adonan tepung. Lalu baluri dengan tepung panir. Kemudian letakkan di wadah. Lakukan dengan cara yang sama untuk adonan lainnya. Dan ini hasilnya setelah semua dibentuk. Ini bisa juga dijadikan ide frozen food loh bun, dan bisa digoreng kapan saja. Tahap berikutnya, tahap menggoreng risol. Panaskan 1 liter minyak, kemudian goreng risol hingga satu sisi kecoklatan. Lalu balik. Dan jika sudah kecoklatan juga, kemudian angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya setelah digoreng. Berikutnya untuk packagingnya, saya siapkan 1 bonggol daun selada. Ini harganya 2.500 di pasar ya bun. Lalu cabai secukupnya dan mika ukuran 20 cm. Selanjutnya, tata daun selada di dalam mika sebagai alas wadah. Ini sebenarnya dadakan buatnya ya bun, di luar rencana. Tapi alhamdulillah yang punya hajat juga suka. Jadi kita yang buat jadi senang juga ya bun. Tampilannya harus menarik, tetapi rasanya jangan kalah sama tampilannya. Benar gak sih bun? Jika alasnya sudah jadi, lalu isi risol di atasnya. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya, tusuk cabai rawit di atas risolnya. Supaya lebih meriah, saya beri potongan cabai merahnya juga. Dan tahap terakhir, beri kartu ucapan selamat ulang tahunnya. Semoga berkah umurnya, rezekinya, sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Untuk tampilan luarnya sudah oke banget.
Untuk isian dalamnya, mari kita buka. Ini enak banget, isian rogut sayur plus bakso dijamin bikin lagi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat semua yang udah menonton dan support channel ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, and share video ini ke teman dan kerabat bunda-bunda ya. Jika lo ada salah, mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.